Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya. selamat pagi semua. Apa kabar pagi ini, Ustadz? Alhamdulillah sangat bergairah ya dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Sekarang kita berada di era digital ya. Digital. Kemudian juga suasana pagi ini ya, Oh Ustadz ya, ya. ya berkah sekali. Iya, berkah sekali. Kemudian juga ada dosen PGMI Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Saya juga sapa Ibu Yulia Septi Wahyuni MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bu Ayu pagi ini? Selamat datang di RRI Padang ya. Oke, nanti pendengar juga bisa bergabung lewat telepon 812-878 atau ke WhatsApp 081166669975. Kita akan dengar dulu pendengar pengantar dari narasumber kita diawali oleh Ustadz Firdaus dan nanti Anda bisa saksikan juga lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Silakan Ustadz untuk pengantar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, dengan penuh syukur, alhamdulillah, salawat dan salam untuk Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi ini, ya tema kita khusus ya daripada sebelumnya, disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan banyak warga. Memang tidak bisa dibandingkan suasana pendidikan 30 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Orang tua tidak bisa seenaknya berkata, kami dulu tidak ada begini. Dan orang tua sekarang, anak-anak sekarang, nanti dia jangan pula berkata 30 tahun ke depan, kami dulu begini-begini. Jadi bagaimana yang sekarang itu dicocokkan. Intinya adalah bagaimana kerjasama orang tua dan guru di era digital ini dengan kemajuan teknologi ya disesuaikan. Jadi apabila satu sama lain paham, maka terjalinlah kerjasama yang baik untuk anak-anak, guru, dan orang tua. Tentu ini perlu ada pemahaman. Maka pagi ini saya didampingi oleh Bu Ayu, karena beliau adalah bidangnya untuk pendidikan spesial untuk anak ya. Nanti ini kita simak dengan pencerahan itu sehingga tampak jalan yang ditempuh tentunya lebih terang benderang dengan izin Allah, karena tidak ada pencerahan yang sempurna tentu dengan nur ilahi, ilmu yang Allah turunkan dari hasil bacaan, telaah, diskusi, dan penelitian-penelitian. Untuk itu saya mengajak pendengar semua, pemirsa, untuk mengikuti pengantar dari Bu Ayu. Mungkin melalui Bu Rita, kita minta kesediaan Bu Ayu. Baik, silakan Ibu Ayu melengkapi pengantar pagi hari ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu ya pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada. Selamat pagi semuanya. Salam kenal dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga kita sehat selalu. Untuk mempertajam atau sedikit uraian dari saya, yaitu tentang pentingnya peran orang tua dan guru di era digital untuk anak di tahun ini atau zaman ini ya Pak Dea. Yeah. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, peran orang tua dan guru kini sudah tergeser oleh teknologi digital, di mana sama-sama kita saksikan atau melihat langsung gitu akibat dari pengaruh era digital ini. Ada beberapa aspek positif dan negatifnya, seperti dalam penggunaan gadget itu bagi anak-anak sekarang itu sangatlah berdampak sangat terjadi di era sekarang ini. Contohnya dalam penggunaan gadget, tentang rangsangan yang diterima oleh anak-anak sekarang ini berpengaruh kepada kehidupan atau
ke depannya. Di mana kita dapat melihat sekarang ini, apalagi di zaman ini, kita penggunaan gadget itu tidak terbatas begitu. Kan peran orang tua dan juga guru. Dimana contohnya kalau dalam peranan orang tua, yaitu yang pastinya kita sebagai orang tua tentulah mendampingi anak dalam kehidupan sehari-harinya. Jangan nanti kalau misalkan orang tua sibuk dengan dunia gadgetnya, anak-anak juga seperti itu. Dan juga memfasilitasi anak di sekarang ini juga tentu sangat berpengaruh. Contoh kalau seandainya orang tua kalau sudah merasa anak ini diam di rumah, tentang fasilitas gadget dikasih, wifi dan segala macamnya di kamar sepertinya begitu ya, itu nanti akan dampaknya ke anak. Jadi aspek kesehatan mental itu sangat berpengaruh. Kalau anak sudah kecanduan dengan gadget, itu nanti berpengaruh kepada emosional yang terdapat pada anak tersebut. Jadi peranan orang tua selalu mengawasi anak di rumah dan juga tentang memfasilitasi. Memang di dunia sekarang tidak terlepas dari dunia teknologi ya. Berbeda dengan zaman dahulu ya Pak ya. Jadi tentu sekarang ini gadget itu sangat penting bagi kita. Mungkin bagi kita di kalangan era sekarang udah serba modern gitu kan. Jadi gadget itu memang sangat penting dan juga dapat mempersingkat atau hal-hal yang terasa tidak perlu pakai surat atau email lagi gitu kan. Dengan gadget juga itu mungkin udah merasa maksimal gitu. Jadi mungkin itu peranan orang tua. Dan juga peranan orang tua itu memberikan batasan waktu juga sangat penting dan menjadi teman untuk anak. Jadi kalau di rumah kita tidak saling sibuk sendiri dengan kegiatan masing-masing. Anak juga butuh bimbingan, perhatian dari orang tua. Jangan hanya difasilitasi saja asalkan anak itu diam gitu. Jadi orang tua kebanyakan sekarang memfasilitasi gadget kepada anaknya asalkan anak ini diam di rumah dan tidak rewel begitu ya. Tapi orang tua sekarang tidak melihat dampak buruk yang terjadi kepada anak ke depannya. Dan juga kalau berbicara dari peranan guru itu tidak jauh beda ya. Kalau misalkan orang tua itu sudah jelas membimbing anak memang dari kecil. Kalau guru bisa dikatakan itu orang tua kedua ya untuk anak SD apalagi gitu Pak. Jadi kalau peranan guru itu ada beberapa juga. Yang pertama itu mengajarkan konsep abstrak namanya Pak. Jadi kalau misalkan guru itu tentu harus update gitu, harus tahu informasi terbaru tentang pembelajaran atau materi yang akan disampaikan. Itu tidaklah terlepas dari mengupgrade atau update tentang media-media terbaru. Jadi anak-anak itu tidak bosan tentang pembelajaran yang diberikan oleh guru. Strategi yang diberikan oleh guru itu sangatlah menarik untuk sekarang. Di zaman sekarang anak-anak tidaklah harus terfokuskan dengan teori, tidak ya. Jadi sekarang anak-anak sekarang ini lebih mengutamakan dari segi praktek, lebih menyukai tentang pembelajaran yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi tentu peranan guru juga sangat penting di era digital ini, apalagi dari segi perkembangan pembelajaran juga semakin pesat ya. Dan juga kita sebagai guru tentu haruslah tahu tentang upgrade terbaru tentang pembelajaran. Dan selanjutnya untuk peranan guru mungkin juga bisa kita terapkan, yaitu mengajarkan siswa ke lebih aktif tentang dunia nyata mereka. Jangan mungkin ya seperti pembelajaran sebelumnya dengan metode ceramah gitu. Jadi anak-anak bisa bosan gitu kalau mereka guru tidak
memerankan pembelajaran yang lebih aktif atau lebih ke dunia nyata. Begitu juga peranan guru, salah satunya tentang era digital ini juga sangat penting, yaitu menguasai bahasa budaya. Itu sangatlah penting sebagai guru di era sekarang gitu. Jadi kita sebagai guru tentulah harus paham tentang budaya dan bahasa yang digunakan oleh anak-anak tersebut. Jadi di dalam suatu sekolah tentulah mereka memiliki bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Jadi guru tentulah harus paham gitu tentang kepribadian, sikap atau karakter mereka masing-masing. Mungkin itu sedikit dari saya ya, Bu. Oke, baik, Bu Ayu. Terima kasih banyak Bu Ayu untuk pengantarnya. Tadi komentar dan narasumber kita diawali oleh Ustaz Firdaus, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Ayu. Kita akan segera terima WhatsApp di kolom 8122878. Atau WhatsApp juga bisa banyak. Ada kirimkan ke 0811666975. Ini tentang pentingnya para orang tua dan guru bagi anak di era digital. Assalamualaikum. Iya, Jo Unian, silakan Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengesahkan Allah, sekali-kali berlaku syirik itu kan disebut kezaliman yang besar. Jadi tentu harus bijaksana menyampaikan, tapi ditanamkan seakan-akan syirik itu tidak dosa, padahal dosa terbesar itu adalah syirik. Ini bagus sekali. Jadi bagaimana supaya tidak banyak penyelewengan, disinilah keterus terangan supaya bisa ngontrol anak. Betul itu kata Bu Ayu, orang tua menguasai materi, juga menguasai teknologi juga, guru apalagi. Sebenarnya bisa saja apakah yang dia lihat di gadgetnya itu apa-apa saja kan dia tidak terhapus begitu saja, atau memang kalau dia sudah hapuskan juga ketahuan apa-apa materi yang dilihat. Nah, supaya hubungan batin itu terpelihara, orang tua juga memberi keteladanan. Orang tua jangan melihat yang tidak-tidak di HP itu. Anaknya dilarang, sementara orang tua asik dengan mentang-mentang sudah dewasa misalnya. Tidak masuk juga dia. Jadi suara hati orang tua itu supaya kuat, ya orang tua itu sendiri harus berlaku elok. Ada juga kan anak mengetahui orang tuanya lihat yang tidak-tidak. Bisa saja mungkin guru yang lalai dalam hal ini. Jadi oleh sebab itu, supaya pendidikan ini jalan dengan baik, keteladanan utama dari orang tua itu sendiri dan guru tentu juga ada. Tapi sekali lagi harus dengan komunikasi yang bagus, dengan kasih sayang, tegas, tapi tegasnya indah, tidak kasar. Tapi tadi ya materi yang sampaikan Bu Ayu itu langkah-langkahnya itu sudah sangat tepat sekali. Karena yang bicara sesuai dengan ahlinya. Kalau tamat dari pendidikan guru madrasah, ibtidaiyah itu bagaimana seorang guru mendidik terampil itu. Jadi agaknya narasumber mendampingi hari ini itu sangat cocok lah kiranya. Oke, baik. Bu Ayu ada tambahan untuk Kak Joun ya? Iya, melanjutkan sedikit dari Pak dekat kita ya. Memang sebenarnya di lingkup sekarang sudah sangat familiar ya tentang penggunaan gadget, aplikasi-aplikasi yang ada dalam HP itu. Tentu kita sebagai orang tua kalau sudah menyerahkan atau membiarkan anak untuk bermain atau memegang HP dalam sehari itu tentunya dikasih batasan. Dan juga kita sebagai orang tua maupun guru mungkin lebih mensaring ya aplikasi yang ada pada HP yang digunakan oleh anak. Itu tentunya kita harus tahu aplikasi apa saja yang pantas atau yang baik menurut umur mereka. Jadi sekarang ini kan memang itu apa yang ada di HP udah serba bisa ya, baik dari mencari keuntungan itu udah bisa menggunakan gadget. Nah, kita sebagai orang tua dan guru tentulah kalau untuk anak itu sangat dibatasi sekali penggunaan gadget. Dalam waktu sehari, contohnya anak bisa
pegang HP diperkirakan 2 jam atau 3 jam, itu pun tidak berturut-turut, misalkan pagi sejam gitu. Jadi kita sebagai orang tua dan guru harus tahu apa yang mereka searching di dalam HP tersebut. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bu Ayu dan Pak Firdaus. Saya yaitu yang pastinya peran dan juga tugas atau tanggung jawab guru atau orang tua di era digital ini sangatlah komplit ya, yaitu guru mempunyai peran yang lebih besar dari dan juga bukan sekedar memberikan ilmu teori atau bagaimana ya, tapi juga sangat penting peran juga sebagai perilaku mereka di sekolah itu sangatlah perlu dibina lagi gitu, dan guru harus lebih upgrade lagi tentang pembelajaran yang mereka beri. Begitu juga dengan orang tua. Orang tua tetaplah mengawasi anak dan memberikan batasan-batasan kepada anak supaya anak tidak lupa waktu dan juga lebih baik dan menjadi generasi penerus yang akan menciptakan atau membuat generasi penerus bangsa yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bu Ayu. Silakan Profesor bertanya. Baik, tentu ya ini sangat menarik. Sedikit, bagaimana orang tua bisa memberdayakan anaknya? Kamu kan sudah punya gadget tuh nak, tolong carikan ayah cerita menarik tentang Luqmanul Hakim, apa saja kesimpulannya. Sehingga dia punya waktu itu. Besoknya lagi lain pula yang diminta, bagaimana dengan Siti Hajar? Tolong cari nak, karena ayah tidak sempat lagi membaca. Kira-kira begitu. Dia membaca, dia juga menyampaikan kepada orang tuanya, dengan sendiri dia sudah menjadi guru bagi kita. Ini suatu keterampilan. Jadi oleh sebab itu mari kita buka hati, buka pikiran, melapangkan dada, insya Allah rahmat Allah turun sehingga pendidikan berjalan dengan baik. Kita terdidik, anak-anak pun juga tambah simpatik dan semua jalan dengan baik. Baik, terima